wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15, kami akan memaparkan tentang contoh metode pengujian perangkat lunak. Nah, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Topan Sandi dengan ekor rim 29, lalu Joy Abrian dengan pasang dengan ekor rim 30, lalu saya sendiri, Andi Safira Mezaluna dengan ekor rim 43, dan Muhammad Adnan Putra Miruddin dengan ekor rim 80, dan yang terakhir Imam Mahdi Samad dengan ekor rim 084. Nah, pada kesempatan kali ini, tiga metode pengujian yang akan kami paparkan yaitu age-based testing atau uji berdasarkan umur, lalu integration test atau uji integrasi, dan yang terakhir user acceptance testing atau pengujian penerimaan pengguna. Nah, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Joy. Oke, baik, sampel aplikasi game yang kami pakai di sini yaitu ada 5. Pertama Mobile Legends, ada Talking Tom, The Sims, GTA 5 dan Call of Duty. Pada pengujian berdasarkan umurnya, Mobile Legends itu punya rating 12 plus dengan kekerasan tipe ringan dan juga perlu pengawasan orang tua, terutama bagi pemain di bawah umur. Kemudian ada Talking Tom, dia punya rating 7 plus dengan kekerasan tipe ringan dan juga in-app purchase. Ini diperlukan juga pengawasan orang tua. Kemudian The Sims itu punya rating T atau teen dengan kekerasan tipe ringan dan juga konten seksual ringan. Kemudian ini penting bagi orang tua untuk mengawasi pemain yang masih di bawah umurnya. Kemudian GTA 5 itu punya rating M atau mature, di mana punya kekerasan tinggi dan juga konten seksual yang sangat-sangat eksplisit dalamnya. Kemudian game ini tuh sangat-sangat tidak cocok untuk anak-anak. Kemudian Call of Duty itu dia punya rating M atau mature dengan kekerasan tinggi dan juga kata-kata kasar. Game ini tuh tidak untuk anak-anak. Pada uji integrasi, ada beberapa cara yang akan diuji untuk menguji integrasinya. Yang pertama, pada Mobile Legends, pengalaman bermain multiplayer, integrasi akun, in-app purchase, tes keamanan server, dukungan pelanggan, pembaruan berkala, perbaikan bug. Untuk Talking Tom, integrasi akun, in-app purchase, tes keamanan server, dukungan pelanggan, perbaikan bug, pengujian minigames, dan aktiviti dalam game. Untuk The Sims, integrasi akun, pembuatan karakter, pembangunan rumah, interaksi karakter, kehidupan sehari-hari karakter, pembaruan berkala, dan dukungan pelanggan. Next. Nah, dan untuk GTA 5, pengalaman multiplayer, integrasi akun, in-app purchase, tes keamanan server, dukungan pelanggan, dan pembaruan berkala. Dan pada Call of Duty, pengalaman multiplayer, integrasi akun, in-app purchase, tes keamanan server, dukungan pelanggan, dan pembaruan berkala. Next. Nah, masuk pada user acceptance testing, Mobile Legends, terdapat mode permainan, classic, rank, dan arcade. Pengujian konten baru di advanced server, dan pembelian dalam aplikasi. Pada Talking Tom, interaksi dengan Talking Tom, merawat Talking Tom, minigames dan aktivitas, dan pembelian dalam aplikasi. Untuk The Sims, kustomisasi karakter, pembangunan rumah, interaksi dan hubungan, kehidupan sehari-hari Sims, ekspansi, dan konten tambahan. Next. Pada GTA 5, terdapat pembuatan karakter, minigame atau aktivitas sampingan, pembelian dalam aplikasi, dan konten tambahan atau DLC. Dan pada Call of Duty, terdapat mode permainan klasik dan kompetitif, kustomisasi senjata, uji game tahap beta, dan pembelian dalam aplikasi. Untuk yang selanjutnya saya serahkan ke Tapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengujian implementasi pada sampel mobile banking pada yang terdiri dari aplikasi BNI Mobile Banking, Nubank, dan Dana. Pada pengujian berdasarkan umur, BNI Mobile Banking pada kelompok remaja memeriksa sejauh mana antarmuka pengguna atau UI menarik bagi pengguna muda. Pada kelompok dewasa menilai kemampuan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan. Pada kelompok lansia memperhatikan ketersediaan pilihan aksesibilitas. Pada aplikasi Nubank, pada kelompok remaja mempertimbangkan aspek antarmuka pengguna yang ramah remaja. Pada kelompok dewasa melibatkan pertimbangan berbagai faktor yang cocok dengan kebutuhan mereka. Pada kelompok lansia mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi finansial yang relevan. Pada aplikasi Dana, pada kelompok remaja aplikasi harus mudah digunakan, aman, dan mendukung pembelajaran keuangan. Pada kelompok dewasa, aplikasi harus memenuhi kebutuhan dan preferensi finansial seperti laporan keuangan atau pajak. Pada kelompok lansia, mempertimbangkan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan fitur yang mendukung manajemen keuangan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Adnan. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke uji integrasi. Nah, teman-teman dapat melihat uji integrasi pada aplikasi mobile banking secara umumnya. Nah, untuk uji integrasi spesifiknya ialah sebagai berikut. Yang pertama, BNI Mobile Banking. Pengujian integrasi dalam BNI Banking akan memeriksa interaksi antara elemen-elemen seperti UI, sistem keamanan, dan sistem perbankan inti. Jadi pengujiannya akan melibatkan pengujian transaksi, pengecekan saldo, transfer dana, dan fitur lainnya untuk memastikan bahwa mereka berinteraksi terhadap sistem atau server BNI dengan baik dan benar. Nah, yang kedua ada Neobank.
Uji integrasi akan berfokus pada integrasi antara aplikasi mobile banking, seperti sistem perbankan inti yang disediakan oleh entitas pihak ketiga, integrasi dengan layanan pihak ketiga, dan tak lupa juga keamanan. Nah, yang aplikasi ketiga ada Dana. Pengujian integrasi dalam aplikasi Dana akan memeriksa interaksi UI, sistem pembayaran, integrasi dengan berbagai layanan perancangan, dan juga keamanan. Pengujiannya juga akan memastikan bahwa pembayaran dan transfer Dana berjalan dengan baik dan benar. Next. Oke, kita lanjut ke user acceptance testing. Yang pertama yaitu BNI Mobile Banking. Pengguna atau nasabah akan menilai fungsionalitas aplikasi, kemudian navigasi, dan kepuasan secara keseluruhan dalam menggunakan aplikasinya. Nah, yang kedua ada Neobank. UAT di Neobank akan melibatkan pengguna yang mencoba berbagai layanan perbankan digital yang ditawarkan, seperti pembuatan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, dan fitur-fitur lainnya. Nah, lanjut aplikasi yang ketiga ada Dana. Jadi dalam aplikasi pembayaran seperti Dana, UAT akan memeriksa pengalaman pengguna saat melakukan transaksi pembayaran, seperti transfer dana dan penggunaan fitur-fitur lainnya. Jadi pengguna itu juga akan memastikan bahwa aplikasi Dana memberikan kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, dan keamanan yang memadai. Nah, itu saja dari saya. Berikutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Nah, baik, itulah dia. Nah, dari presentasi sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengujian perangkat lunak pada berbagai macam aplikasi seperti game dan mobile banking melibatkan validasi identitas, integrasi media sosial, dan uji keamanan yang bertujuan untuk memastikan kualitas aplikasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, teman-teman, baik itulah saja yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, kami mempersilahkan teman-teman untuk bertanya di kolom komentar. Baik dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.